Oke, jadi saat ribuan halaman dari berkas Jeffrey Epstein akhirnya dirilis, dunia seakan-akan menahan napas. Tapi bukannya kita dapat jawaban, dokumen-dokumen itu malah bikin kita makin tersesat di dalam labirin kebingungan dan pertanyaan. Kita disodorin halaman-halaman yang dicoret-coret, foto-foto yang super aneh, sama potongan bukti yang terasa acak banget. Rasanya tuh kayak kita disuruh nyusun puzzle, tapi tanpa tahu gambar akhirnya harusnya seperti apa. Jadi, gimana caranya kita bisa ngertiin semua ini? Menurut para ahli forensik, kita selama ini salah fokus. Kunci buat mecahin misteri ini tuh bukan dengan ngeliatin bukti-buktinya satu persatu, tapi dengan mencoba masuk ke dalam pikiran di baliknya. Kita harus seolah-olah masuk ke kepala Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell. Karena cuma dari sanalah semua potongan bukti yang aneh ini bakal mulai masuk akal. Jadi, yuk kita mulai. Ada satu kunci psikologis utama yang bakal kita pakai sebagai kacamata kita. Nah, dengan kacamata ini, semua keanehan yang bakal kita lihat nanti, pelan-pelan akan mulai terungkap maknanya. Analisis forensik ngasih kita gambaran tentang seorang pria yang secara emosional itu nggak pernah tumbuh dewasa. Dia kayak terjebak di masa remajanya. Obsesinya itu sebenarnya bukan soal pijatannya loh. Pijatan itu cuma panggungnya. Dorongan intinya, hasrat terbesarnya adalah sebuah fantasi. Fantasi di mana para perempuan muda ini menginginkan dia, secara sukarela. Dan disinilah hubungan mereka jadi sangat jelas. Epstein itu si pemimpi yang kekanak-kanakan yang hidup dalam gelembung delusinya sendiri. Sementara Maxwell, dia adalah sang kurator. Sosok dewasa yang oportunis yang dengan sangat teliti membangun dan mengatur dunia fantasi itu untuk Epstein. Maxwell itu sutradara di balik panggung Epstein. Nah, dengan pemahaman ini sebagai kunci kita, ayo kita buka pintu ke dunia fantasi Epstein, kita mulai pecahin kode-kode dari semua benda aneh yang ditemuin di dalam rumah-rumahnya. Penting banget buat kita pahami, rumah-rumah Epstein itu bukan sekedar tempat tinggal. Rumah-rumahnya itu adalah panggung yang dibangun dengan sangat cermat. Setiap benda, setiap lukisan, setiap buku di dalamnya, itu semua properti. Properti yang punya tujuan spesifik buat mewujudkan fantasinya. Dan mungkin, bukti yang paling aneh dari semuanya adalah sebuah buku, Pijat untuk Pemula. Coba pikirin deh, kenapa seorang miliarder yang terobsesi sama pijat, yang punya banyak meja pijat profesional, butuh buku untuk pemula? Jawabannya sederhana, karena ini semua nggak pernah soal pijat. Ini soal fantasi. Dia butuh para pemeran di panggungnya untuk memainkan peran mereka, meskipun mereka nggak tahu dialognya. Dan ironisnya, ya, untuk semua kekayaannya itu, properti fantasinya justru murahan. Sarung tinju merek biasa, kostum polisi yang kelihatan kayak dari toko kostum pesta, ini nunjukin betapa dangkal dan buat-buatannya fantasi dia. Ini bukan soal tinju atau soal penegakan hukum, ini semua cuma kostum untuk sebuah pertunjukan yang menyedihkan. Pilihan seninya pun seolah-olah berteriak hal yang sama. Ada lukisan Bill Clinton pakai gaun biru. Manekin dengan gaun pengantin yang digantung di langit-langit. Ini bukan koleksi seni, ini adalah jendela langsung ke dalam pikiran yang belum dewasa dan menyimpang. Dan mungkin, nggak ada yang lebih sempurna ngegambarin kepribadian gandanya selain papan tulis ini. Di satu sisi, ada fasad so intelektual yang rumit, yang didesain buat bikin orang lain terkesan. Tapi, begitu papan tulisnya digeser, di baliknya terungkap kebenaran yang sederhana dan mentah, satu-satunya obsesi dia yang sebenarnya. Fantasi ini nggak cuma ada di dalam rumahnya. Fantasi ini meluas sampai ke jaringan koneksinya. Nah sekarang, ayo kita pakai kacamata psikologis kita buat menganalisis bahasa tubuh di beberapa foto terkenal ini. Perbedaan di foto ini kelihatan jelas banget. Di satu sisi, Bill Gates kelihatan santai, posturnya terbuka. Nah, di sisi lain, ada Pangeran Andrew. Coba perhatikan deh, posturnya tertutup, defensif, dagunya nunduk. Itu gerakan naluriah buat ngelindungin leher, dan ketegangan di wajahnya kelihatan jelas. Ini bahasa tubuh orang yang merasa terancam dan sangat nggak nyaman. Tapi coba bandingkan dengan foto-foto Bill Clinton. Di sini kita nggak lihat ketegangan, yang kita lihat justru keakraban, senyum yang tulus, dan kedekatan fisik yang nyaman. Banyaknya bukti foto menunjukkan hubungan yang erat dan sudah lama terjalin. Beda banget sama ketidaknyamanan yang kita lihat dari Pangeran Andrew. Coba lihat lagi kontras di foto yang ini. Michael Jackson jelas-jelas defensif. Tangannya disilangkan, wajahnya datar. Sebaliknya, perhatikan tangan Clinton di bahunya. Ini bukan sentuhan persahabatan yang santai, ini gestur yang dominan, bahkan bisa dibilang sedikit agresif. Apalagi kalau subjeknya jelas-jelas nggak nyaman dengan kontak fisik itu. Oke, jadi kalau Epstein adalah si pemimpi, maka Ghislaine Maxwell adalah arsiteknya.
Sekarang kita bakal lihat peran dia yang sangat penting dalam membangun dan menjaga fantasi ini, langsung dari kata-kata para korban yang terperangkap di dalamnya. Hadiah-hadiah ini, buku buatan tangan, surat-surat cinta, itu bukan ekspresi yang tulus, itu semua adalah properti panggung yang produksinya disutradarai langsung oleh Maxwell. Tujuannya apa? Buat menciptakan ilusi yang sempurna buat Epstein, ilusi bahwa dia benar-benar dicintai dan diinginkan, demi memberi makan delusinya yang nggak pernah ada habisnya. Dan inilah buktinya, bukti yang nggak bisa dibantah, sebuah kutipan dari email seorang korban kepada Maxwell. Dia bukan lagi nulis surat cinta buat Epstein, dia lagi minta persetujuan dari sutradaranya. Ini ngebuktiin betapa totalnya kontrol Maxwell, bahkan emosi yang seharusnya paling pribadi pun ternyata ditulis berdasarkan naskah. Jadi, dengan melihat semua ini lewat kacamata psikologis tadi, kekacauan bukti ini mulai membentuk sebuah cerita yang masuk akal meskipun mengerikan. Tapi jangan salah, ini bukan akhir dari ceritanya. Ini mungkin baru permulaan. Ratusan ribu halaman dokumen udah kita lihat. Tapi para ahli percaya, itu baru puncak gunung es. Mungkin masih ada jutaan halaman lagi yang terkunci. Kebenaran yang utuh dan mungkin nama-nama lain masih tersembunyi di dalam kegelapan. Terus ada lagi misteri hard drive. Infrastruktur pengawasan massal ditemukan di rumahnya. Rak-rak server, kabel yang rumit. Kemampuan untuk merekam segalanya itu ada. Tapi, saat FBI masuk, hard drive-nya sebagian besar udah hilang. Pertanyaan yang menghantui kita adalah, apa yang ada di dalamnya, dan siapa yang membawanya pergi? Pada akhirnya, ironi terbesarnya adalah ini. Seorang pria dengan kekayaan dan kekuasaan yang gak terbatas, yang bisa punya apa aja, justru diperbudak oleh fantasinya sendiri. Dia menghabiskan seluruh hidupnya ngejar sesuatu yang mustahil. Dan dalam pengejaran yang sia-sia itu, dia nggak cuma menghancurkan dirinya sendiri, tapi juga kehidupan orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang paling mendasar. Sebuah pertanyaan yang mungkin menjadi inti dari seluruh misteri ini.